kita sama-sama memiliki awali waris kita, yaitu keselamatan. Iya, saya plural, Pak. Iya. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel, dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, beberapa hari lalu saya sempat membuat konten ya, membahas mengenai mualafnya seorang mantan pendeta yang bernama Dance Momok. Ada dua video yang saya bahas tentang dia. Intinya di dalam video tersebut saya mengatakan bahwa Dance Momok adalah seorang mantan pendeta yang mengalami kebingungan dan bahkan disetting seolah-olah ia menjadi mualaf karena debat dengan Ustadz Keinama. Padahal berdasarkan postingan dari temannya Ustadz Keinama yang bernama Ipung Atria itu di laman Facebooknya, mereka ini sudah kira-kira setahun yang lalu saling kenal dan sudah pernah sebelumnya dibujuk untuk masuk Islam. Jadi bukan tiba-tiba ataupun juga sekonyong-konyong Keinama dan Dance Momok itu berdebat lalu duar gitu ya. Dance Momok langsung mualaf. Bukan seperti itu ceritanya teman-teman. Lagi pula emang si Keinama ini siapa? Orang itu lebih mengenal dia sebagai ahli cocokologi yang suka pakai referensi dari Google daripada memakai disiplin ilmu yang baik secara akademis. Bahkan sebenarnya dia juga tidak punya kiprah di dalam dunia perdebatan lintas agama ya. Berkali-kali ditantang oleh apologet-apologet Kristen, tapi dia selalu ngumpet teman-teman. Dan sekarang tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, lalu tiba-tiba ada sebuah framing kalau Pak Dance Momok mualaf karena hasil debat dengan si Keinama ini. Kan kocak ya. Logikanya simpel aja teman-teman. Kalau memang si Keinama ini hebat dalam berdebat sampai akhirnya si Dance Momok ini mualaf, kenapa ia tidak pernah meladani tantangan dari para apologet-apologet Kristen yang memang benar-benar terpelajar secara akademis dan punya kompetensi lah. Tapi kenapa yang ada malah munculnya framing debat dengan Dance Momok, mantan pendeta yang saya pikir dia ini nggak jelas ya paham teologinya dan seperti orang bingung ya. Seperti orang linglung. Bahkan Dance Momok ini sendiri mengatakan di beberapa videonya bahwa ia ini adalah penganut paham plural. Paham yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Kan ini sudah semakin kocak. Nah, akhirnya teman-teman, gara-gara saya bahas kedua orang ini, yaitu Keinama dan juga Dance Momok, banyak pengikutnya yang kejang-kejang dan memberikan komentar-komentar seperti ini. Ini ada komentar dari Dream Theater ya. Wah, ini Dream Theater ini band favorit gua nih, kan ada lagunya yang Spirit Carries On, tapi ini bukan Dream Theater itu ya. Nggak mungkin Dream Theater yang seperti itu komennya seperti ini teman-teman. Oke, kita baca. Saran saya daripada monolog di depan kamera, bagaimana kalau Anda bertemu langsung dengan Keinama? Diskusi terbuka supaya kita bisa lihat siapa yang benar dan salah. Oke, jadi begini ya, monolog itu di dalam sebuah forum media sosial seperti ini, itu hal yang wajar dan justru bagus, apalagi dalam konteks forum lintas agama seperti ini. Jadi justru bagus, kita bisa perang narasi seperti ini supaya publik yang waras dan kritis itu bisa menilai mana yang benar dan mana yang sesat. Jadi ketika saya sudah memberikan narasi berdasarkan opini saya mengenai Keinama ataupun Dance Momok, saya siap mempertanggungjawabkan. Kalau memang mereka keberatan, silakan ditanggapi atau dikonter balik. Kalau memang apa yang saya katakan itu salah. Atau kalau mereka memang mau berdebat, ya silakan saja. Saya juga terbuka kok untuk berdebat sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas narasi yang sudah saya berikan. Jadi kalau kalian bilang saya monolog, saya pikir itu kurang tepat juga ya. Padahal kalau dari segi konten ya, sebenarnya si Keinama itu jauh lebih banyak monolognya membahas Kristen daripada saya membahas Islam ya. Jadi kebalik sebenarnya, bukan saya yang monolog. Saya nggak pernah monolog bahas Islam, saya nggak pernah. Justru si Keinama lah yang monolog bahas Kristen pakai referensi dari Google. Jadi bukan saya. Coba kalian cek kembali seluruh konten-konten saya. Nggak pernah saya membahas tentang ajaran-ajaran Islam. Kalaupun saya ada bahas tentang Islam, itu bukan bahas tentang ajarannya. Tapi saya meluruskan dari para ustadz-ustadz kalian yang sembrono, ya, mengotak-ngatik isi Alkitab. Saya meluruskan,
ya, dan memberikan counter. Hanya itu, sebatas itu. Jadi bukan membicarakan ajaran kalian, nggak penting bagi saya itu. Tapi lihatlah si Kainama, berapa banyak dia monolog di kontennya. Jadi kebalik kalau kalian bilang saya monolog ya. Berikutnya ada komentar dari Victor Rodriguez. Nggak ada Kainama bohong, lawan aja dia debat kalau berani. Kalau Kainama nggak bohong, seperti yang saya katakan di konten saya, simpel aja, tunjukkan aja buktinya. Sedikit aja, sedikit, secuil aja buktinya kalau memang benar dia adalah mantan mahasiswa dari STT Jakarta, lalu dia bilang S2-nya di Leiden, Belanda, S3-nya di Haifa, Israel. Tunjukkan aja, secuil aja buktinya gitu loh. Si Dan Cemumek aja dia ada buktinya loh kalau dia pernah sekolah di Manado itu ya. Ada buktinya itu, kita bisa temukan secara online, itu ada di pangkalan data Dikti. Nah ini STT Jakarta itu malah STT lebih bergengsi, lebih bagus daripada STT-nya si Dan Cemumek loh. Jadi semua pasti administrasi mereka, biodata para mahasiswanya itu jelas harusnya ada. Tapi kenapa sih kayak nama ini nggak ada? Bahkan dari pihak STT Jakarta sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka nggak punya mahasiswa dengan nama Agustinus Christoffel Kainama. Jadi pahami dulu bagaimana dunia pendidikan itu berjalan sebelum kamu komen ya, si Victor Rodriguez. Jangan hanya karena si Kainama ini jadi ustadz kalian, mu'alaf, akhirnya kalian nggak perlu lagi bukti-bukti seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa lah, yang penting sudah mualaf, sudah jadi ustadz. Nah kita percaya aja. Nah itu adalah sebuah konsep pemahaman yang sangat-sangat goblok ya. Karena setiap orang yang berani mengeluarkan argumentasi, yang berani mengklaim bahwa dia dari mahasiswa ini, dari mantan itu, dia harus bisa membuktikan bahwa dirinya benar-benar punya bukti yang akurat dan juga valid. Kalau selebihnya daripada itu dia tidak bisa membuktikan, maka yang tolol adalah orang-orang yang percaya begitu saja. Nah, jadi sudah sangat ngeyel sekali ya sebenarnya. Nggak tahu, heran aja sih, banyak sekali orang-orang tipe-tipe seperti ini yang begitu membangga-banggakan seorang ustadz-ustadz mualaf ya, tanpa perlu di cross-check kembali riwayat pendidikan mereka. Dan bagi mereka itu nggak penting, karena bagi mereka yang penting udah mualaf ya. Yang berikutnya ada komentar dari Valen Response to Missionaries. Nggak perlu bilang Pak dan C gagal paham, belum tentu Anda jago dalam berapologet. Jangan monolog saja, buktikan bahwa Anda paham Alkitab Anda. Parah RT 16 WK. Ini Valen Response to Missionaries. Namanya aneh ya. Ini Valen ini kalau nggak salah jangan-jangan yang salah satu pengikut Judaism yang ada di Indonesia ini ya. Yang sering muncul di channel-channel apologet Kristen yang menyerang ajaran-ajaran Kristen ya. Judaism yang kocak menurut saya ini. Kenapa saya katakan dia kocak? Karena dia ini mengaku seorang Judaism, tapi lebih sering menyudutkan Kristen dan dia lebih lunak terhadap polemikus Islam ya. Padahal dalam ajaran Islam justru mereka ini yang paling anti dengan orang-orang Judaism ya. Bahkan di akhir zaman itu katanya orang-orang Yahudi nantinya akan dilaknat ya, sampai mereka ini ngumpet di pohon garkat lah. Ya tapi itu kan Yahudi yang asli ya. Kalau ini si Valen ini ini Yahudi dalam tanda kutip ini ya. Kocak. Jadi gini ya Valen, kenapa saya katakan Dan Cemumek itu gagal paham? Yang pasti saya punya dasar lah. Ya, dan dasar saya itu dan argumentasi saya itu yang berhak untuk membantahnya, mengklarifikasinya itu adalah Dan Cemumek sendiri, bukan kamu. Karena kamu nggak paham, kan kamu kan kocak orangnya. Ya, jadi saya punya dasar, punya dalil kenapa saya mengatakan bahwa si Dan Cemumek itu gagal paham. Ya sebenarnya kalau kamu punya otak, kalau kamu punya akal sehat, kalau kamu punya sedikit saja kewarasan, dan kamu mengikuti setiap video-video dari Dan Cemumek, bagaimana cara dia berargumentasi, bagaimana konsep pemahamannya dia tentang Tuhan, maka sebenarnya kamu nggak perlu berkomentar seperti ini dengan mengatakan bahwa si Dan Cemumek itu tidak gagal paham. Jadi begini ya, banyak sekali sebenarnya pandangan teologi Dan Cemumek itu yang jelas-jelas amburadul. Mulai dari dia bilang bahwa
dia adalah seorang yang plural, lalu dia mengatakan kitab suci agama Islam itu benar, dan di satu sisi dia juga mengatakan kitab suci agama Kristen itu tidak salah atau juga tidak sesat. Nah, ini kan sudah mengarah kepada sebuah pemahaman yang menganggap bahwa semuanya itu sama aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Padahal dari segi konsep pemahaman aja sebenarnya udah beda kan. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan semua itu sama aja kalau sebenarnya di dalam ajaran sendiri sudah berbeda. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu sama loh. Ya, di beberapa kesempatan dia mengatakan seperti itu. Bahkan kemarin kalau kamu mengikuti, dia itu kemarin sempat debat dengan si debaters ya, Rudy Yohanes. Dia sendiri mengatakan kalau Isa dan Yesus itu sama. Cuma dia ngalor ngidul ngomongnya. Dari segi historis gak sama, tapi dia ngotot di sama dalam segi terminologi penggunaan katanya. Ya kalau memang dari segi penggunaan terminologi sama ya, tapi kalau historisnya beda itu namanya gak sama lagi. Jadi kenapa harus mengotot gitu mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah sama ya? Jadi sementara yang tercatat di dalam Bible dan juga Al-Quran ini sudah jauh beda sekali antara Isa dan Yesus. Jadi makanya Valen, sebelum kamu komentar seperti ini, ya sebaiknya mikir dulu lah ya, daripada kamu jadi kelihatan kocak begini ya. Apalagi kamu pakai istilah-istilah yang juga nggak akademis dan terlalu apa ya, seperti bocah lah. Parah RT16 ini apa sih? WK. RT16 itu saya pikir sebuah istilah-istilah yang nggak penting gitu. RT16, RT6 itu istilah apa begitu? Ya mungkin kalau kamu dibikin di channelmu sendiri, di kontenmu dengan orang lain ya bisa lah begitu. Tapi jangan di sini. Saya merasa lucu dengan istilah-istilah seperti itu, Valen. Oke, jadi begini ya teman-teman. Intinya terkait dengan semua narasi saya, baik tentang Kainama dan juga tentang Dan Cemumek, saya siap mempertanggungjawabkan kalau ada yang keberatan, ya. Bahkan dengan ini, saya juga mau membuat tantangan terbuka buat Kainama dan juga Dan Cemumek sesuai dengan permintaan netizen untuk berdebat, maka saya siap jikalau dirasa perlu. Bila perlu sekaligus Kainama dan Dan Cemumek yang turun berdua, saya cuma sendirian, silakan ya. Karena saya harus mempertanggungjawabkan argumentasi saya yang sudah saya katakan berkaitan dengan Kainama dan juga Dan Cemumek ya. Oke, jadi silakan kalian sebarkan video ini ya. Beritahu itu ke Kainama dan juga ke Dan Cemumek. Supaya kalian tahu bahwa setiap argumentasi yang saya katakan di dalam konten-konten saya siap untuk mempertanggungjawabkannya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.